Shalom saudara-saudari, salam jumpa kembali di podcast kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kalau kami boleh sampai kepada Minggu Paskah ini. Kami datang dengan sukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti kedalaman kasih-Mu yang telah menyediakan keselamatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya podcast ini bukan sekedar kata-kata, tetapi menjadi kuasa Allah yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang bangkit kami berdoa. Amin. Selamat Paskah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kristus telah bangkit. Kita sudah sampai di minggu ini, adalah hari yang paling penting di dalam kalender Kristen. Lebih penting dari Natal, lebih penting dari hari-hari besar lainnya. Mengapa? Karena tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Tanpa kebangkitan, Yesus hanyalah satu dari sekian banyak nabi yang mati. Tanpa kebangkitan, dosa kita tidak diampuni. Tanpa kebangkitan, kita tidak punya pengharapan. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Kematian tidak bisa menahannya. Dosa sudah dikalahkan. Iblis sudah diinjak. Dan kita yang percaya punya kehidupan yang kekal. Saat ini kita akan melihat sebuah teks yang mungkin tidak biasa untuk khotbah Paskah. Kebanyakan pendeta yang berkhotbah itu dari Injil-Injil Matius, Markus, Lukas atau Yohanes tentang kebangkitan Yesus. Tapi hari ini kita akan mundur 700 tahun sebelum Kristus ke kitab Hosea. Dan kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan, nubuat tentang kebangkitan pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka kitab kita, Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sampai di situ bacaan kita. Siapa Hosea dan kapan dia hidup? Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam teks, kita perlu tahu konteksnya. Bahwa Hosea adalah nabi yang hidup sekitar 750 sampai 715 tahun sebelum Kristus. Dia adalah nabi untuk kerajaan Israel Utara yang beribu kota di Samaria. Jadi bukan di Yerusalem. Ini adalah masa yang sangat gelap dalam sejarah Israel. Secara ekonomi mereka makmur. Secara politik mereka kuat. Tapi secara rohani hancur total. Mereka menyembah berhala. Mereka kawin campur dengan agama Baal. Mereka hidup dalam kemewahan tapi melupakan Allah. Mereka korup, tidak adil, penuh dengan dosa seksual. Dan Allah memanggil Hosea untuk menjadi nabi bagi bangsa yang keras kepala ini. Tapi yang membuat Hosea unik adalah Allah memerintahkan dia untuk menikmati seorang pelacur. Tahu namanya? Namanya Gomer. Bayangkan, Hosea adalah hamba Tuhan yang setia, tapi Allah bilang, nikahi pelacur itu. Mengapa? Supaya kehidupan Hosea
menjadi ilustrasi hidup tentang hubungan Allah dengan Israel. Jadi Hosea menikahi Gomer dengan kasih yang tulus. Dia mengasihinya, tapi Gomer tidak setia. Dia selingkuh berkali-kali. Dia meninggalkan Hosea untuk kembali kehidupan lamanya. Dan setiap kali Hosea harus pergi mencarinya, menebus dia, membawanya pulang. Setiap kali Hosea merasakan sakit hati karena pengkhianatan istrinya, dia mengerti sedikit bagaimana perasaan Allah. Allah telah mengasihi Israel dengan kasih yang setia, tapi Israel terus-menerus selingkuh, berzina rohani dengan berhala-berhala. Dan kitab Hosea adalah jeritan hati Allah yang terluka namun tetap mengasihi. Allah yang marah karena pengkhianatan namun tetap setia pada perjanjiannya. Sekarang kita lihat konteks Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kalau di pasal 5, di sini Allah mengumumkan penghakiman yang keras terhadap Israel. Dia akan seperti singa yang merobek-robek mereka. Dia akan mundur dan membiarkan mereka menderita konsekuensi dosa mereka. Tapi kemudian di pasal 6 ayat 1 sampai 3, kita mendengar suara umat yang bertobat. Mereka berkata, mari kita berbalik kepada Tuhan. Ini adalah seruan untuk pertobatan nasional. Namun, dan ini sangat penting, di ayat 4 sampai 6 nanti kita lihat, Allah merespon dengan pertanyaan yang tajam. Apakah pertobatan kalian sungguh-sungguh atau hanya emosi sesaat? Jadi di pasal 6 ini adalah dialog antara umat yang bertobat. Nanti ayat 1 sampai 3 dan Allah yang menguji ketulusan pertobatan mereka. Nanti itu kita lihat di ayat 4 sampai 6. Dan di tengah-tengah teks inilah kita menemukan kata-kata yang menakjubkan tentang kebangkitan pada hari yang ketiga. Sekarang masuk kita ke bagian yang pertama, yaitu seruan untuk kembali. Ayat 1 berbunyi, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ini kita bagi menjadi beberapa poin. Sekarang kita lihat poin pertama. Marilah kita berbalik. Di sini kata berbalik itu dalam bahasa aslinya adalah suf. Tapi ini bukan kita dihafal ya, tapi hanya sekedar supaya kita melihatnya lebih dalam. Suf ini berarti berbalik arah, bertobat, pulang. Jadi Israel sudah pergi jauh dari Allah. Mereka sudah tersesat. Mereka sudah jauh dalam dosa. Tapi sekarang ada seruan, marilah kita berbalik. Ini adalah esensi dari pertobatan sejati. Pertobatan bukan hanya merasa bersalah. Pertobatan bukan hanya menyesal. Pertobatan adalah berbalik 180 derajat dari dosa kembali kepada Allah. Saudara-saudari, mungkin ada di antara kita yang sudah pergi jauh dari Tuhan. Mungkin ada dulunya dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi entah kapan Anda mulai menjauh, Anda mulai sibuk, Anda mulai kompromi dengan dosa. Dan sekarang Anda merasa jauh dari Tuhan. Pesan Paskah hari ini adalah berbaliklah, kembalilah. Pintu masih terbuka, Tuhan masih menunggu. Kita lihat poin kedua, Tuhan yang menerkam dan menyembuhkan. Perhatikan paradoks yang indah ini. Dikatakan dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Allah yang sama yang menghukum adalah Allah yang menyembuhkan. Allah yang melukai adalah Allah yang membalut luka. Ini bukan kontradiksi. Ini adalah kasih yang sejati. Kadang seorang bapa harus mendisiplin anaknya, bahkan dengan tegas, supaya anak itu belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi setelah didisiplin, bapa yang sama itu akan memeluk anaknya, mengobati lukanya, bahkan menghiburnya. Begitu juga Allah, Dia tidak senang menghukum. Ini juga bisa
kita lihat di Yehezkiel 33 ayat 11. Ini juga udah sering kita dengarkan. Kira-kira begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Allah menghukum karena Dia mengasihi. Dia tidak bisa membiarkan kita terus dalam dosa yang menghancurkan kita. Tapi tujuan akhir penghukumannya adalah pemulihan, penyembuhan, dan rekonsiliasi. Saudara-saudari, ini ada sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah cerita seorang anak muda yang keluar dari rumah. Dia bosan dengan aturan orang tuanya. Dia mau hidup bebas, maka dia pergi ke kota besar. Hidup sesuka hatinya, menghabiskan uang berpoya-poya dengan teman-teman yang salah. Tapi kemudian uangnya habis. Teman-temannya meninggalkannya. Dia jatuh sakit. Dia tidak punya tempat tinggal. Dia tidur di jalanan. Dia kelaparan. Suatu malam di tengah hujan deras, dia teringat rumahnya. Dia teringat masakan ibunya. Dia teringat pelukan ayahnya. Dan dia menangis. Dengan pakaian compang-camping dan badan yang lemah, dia berjalan pulang. Perjalanan yang butuh berhari-hari. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, dia ragu. Apakah orang tuanya masih mau menerimanya? Apakah mereka sudah terlalu kecewa? Tapi sebelum dia sempat mengetuk pintu, pintu itu terbuka. Ayahnya keluar. Ternyata setiap hari ayahnya menunggu di teras, berharap anaknya pulang. Dan ketika ayahnya melihat dia, ayahnya langsung berlari, memeluknya erat-erat sambil menangis. Anakku, anakku sudah pulang. Itulah gambaran Allah kita. Dia menunggu kita untuk kembali. Dan ketika kita kembali, meski kita kotor, meski kita hancur, Dia berlari menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Sekarang kita sampai pada ayat yang paling penting untuk tema Paskah kita hari ini. Di ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi poin ketiga, ini nubuatan tentang kebangkitan. Ayat ini luar biasa. Ini ditulis 700 tahun sebelum Kristus. Tapi sudah berbicara tentang kebangkitan pada hari ketiga. Sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga. Kalau dalam konteks langsung, ini berbicara tentang pemulihan Israel setelah penghakiman. Tapi dalam konteks yang lebih luas, ini adalah nubuat tentang kebangkitan Mesias. Dan Yesus sendiri berkali-kali mengatakan bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini boleh kita lihat di Perjanjian Baru. Ada di Matius 16 ayat 21. Ada di Lukas 24 ayat 46. Dikatakan ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada juga di 1 Korintus 15 ayat 3-4. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi sesuai dengan kitab suci, salah satu ayat yang dirujuk adalah Hosea 6 ayat 2 ini yang kita baca. Sekarang kita lihat poin keempat. Mengapa hari ketiga? Pertanyaan teologis yang penting. Mengapa harus hari ketiga? Mengapa bukan hari kedua atau hari keempat? Ada beberapa alasan. Pertama, di dalam budaya Yahudi, hari ketiga adalah hari ketika sesuatu yang baru dimulai. Ingat bahwa Allah menciptakan daratan pada hari ketiga dalam penciptaan. Ini adalah hari ketika kehidupan mulai muncul. Kedua, menurut tradisi Yahudi, bahwa roh seseorang masih berada di dekat mayat selama 3 hari. Berharap untuk kembali. Tapi setelah 3 hari, komposisi sudah mulai dan kematian sudah final. Jadi kebangkitan pada hari ketiga membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati, bukan hanya pingsan, dan kebangkitannya adalah keajaiban yang sejati. Yang ketiga, Yesus sendiri memberikan tanda Nabi Yunus. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu kata Yesus di Matius 12 ayat 40. Yang keempat, dan yang paling penting,
Ini adalah rencana Allah yang sempurna. Allah yang menentukan waktunya, dan waktu Allah selalu tepat. Poin yang kelima, menghidupkan dan membangkitkan. Perhatikan dua kata yang dipakai, menghidupkan dan membangkitkan. Kalau di dalam bahasa Ibrani, menghidupkan adalah saya, membuat hidup, menghidupkan yang mati. Membangkitkan adalah kum, artinya berdiri, bangkit, tegak kembali. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang resusitasi, seperti Lazarus yang dibangkitkan, tapi kemudian mati lagi. Ini berbicara tentang kebangkitan kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan mati lagi. Dan inilah yang terjadi pada Yesus pada pagi Paskah. Ya, dia tidak hanya kembali ke kehidupan yang lama, dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak tunduk lagi pada kematian. Kalau kita lihat di Roma 6 ayat 9 dikatakan, kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Di poin 6, kita akan hidup di hadapannya. Jadi akhir dari ayat 2 mengatakan, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini adalah tujuan akhir dari kebangkitan. Persekutuan yang dipulihkan dengan Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kematian adalah upah dosa. Tapi kebangkitan mengalahkan maut. Dan sekarang kita bisa hidup di hadapan Allah. Tidak lagi dalam rasa bersalah. Tidak lagi dalam rasa takut. Tapi dalam sukacita. Dalam persekutuan. Di dalam kasih. Inilah pengharapan Paskah kita. Suatu hari kita yang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti tubuhnya. Dan kita akan hidup di hadapannya selama-lamanya. Kalau kita lihat di perjanjian baru 1 Tesalonika 4, 16, 17 dikatakan, sebab pada suatu hari nanti Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang-orang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Itu respon yang benar. Ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi di poin ke-7, panggilan untuk mengenal Allah. Kalau kita lihat setelah bertobat di ayat 1 dan menerima pemulihan di ayat 2, apa yang harus kita lakukan? Tentu mengenal Allah. Dikatakan tadi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata mengenal di sini bukan pengetahuan intelektual semata. Dalam bahasa Ibrani adalah yada. Ini adalah pengetahuan yang intim, pribadi yang mendalam. Itu sama seperti seorang suami mengenal istrinya. Saudara-saudari, tragedi terbesar dalam kehidupan Kristen hari ini adalah banyak orang Kristen yang tahu tentang Allah, tapi tidak mengenal Allah. Mereka tahu tentang doktrin, mereka hafal pengakuan iman, mereka bisa menjawab pertanyaan teologi, tetapi hubungan pribadi dengan Allah kosong. Hosea nanti akan mengatakan di ayat 6, aku menyukai kasih setia lebih daripada korban sembelihan, dan mengenal Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah tidak mau ritual tanpa relasi. Allah tidak mau ibadah tanpa keintiman. Allah tidak mau agama tanpa kasih. Di poin 8 itu berusaha sungguh-sungguh. Perhatikan, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Mengenal Allah itu bukan kebetulan, bukan otomatis. Butuh usaha, butuh kerinduan, butuh disiplin. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Pertama, melalui firman-Nya. Kita harus membaca Alkitab. Bukan sekali-sekali, tapi rutin, konsisten dengan hati yang lapar. Yang kedua, tentu melalui doa. Doa adalah percakapan dengan Allah. Bukan hanya minta yang ini dan itu, tapi berbicara, mendengarkan, bersekutu dengannya. Yang ketiga, melalui ketaatan.
Kalau di Yohanes 14:21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ingat, semakin kita taat, semakin kita mengenal Allah. Poin yang ke-9, kepastian kehadiran Allah. Ayat 3 memberikan jaminan yang indah. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah, kita akan menemukan Dia. Ini bukan kata mungkin, tapi pasti. Yeremia 29:13 mengatakan, apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Seperti fajar yang pasti muncul setelah malam yang gelap, Allah pasti akan menyatakan dirinya kepada kita yang mencarinya. Seperti hujan yang menyegarkan bumi yang kering, Allah akan datang dan akan menyegarkan jiwa kita yang haus. Saudara-saudari, saya teringat sebuah cerita. Ada seorang jemaat yang mengeluh kepada pendetanya. Pendeta, saya 20 tahun menjadi Kristen, tapi saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Saya tidak pernah mendengar suaranya. Saya tidak pernah merasakan sukacita yang orang lain ceritakan. Kenapa ya pendeta? Lalu pendeta itu bertanya, saudara, berapa lama sih hari Anda membaca Alkitab? Wah, pendeta, saya sibuk. Paling seminggu sekali. Baca 1 ayat di renungan harian. Berapa lama Anda berdoa? Ya, paling sebelum tidur 30 detik. Kadang ketiduran di tengah doa. Berapa sering Anda ke gereja? Kalau tidak ada acara keluarga, kalau ada cuaca bagus, kalau tidak capek, ya saya datang ke gereja. Ya, paling sebulan 2 kali. Lalu pendetanya tersenyum. Saudara, kalau Anda punya istri, tapi Anda hanya bicara dengannya 30 detik sehari, hanya ketemu seminggu 2 kali, hanya perhatian dia kalau ingat, apakah Anda akan kenal dia dengan baik? Si jemaat itu terdiam. Dia mengerti. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak mau menghabiskan waktu dengan Dia. Sekarang masuk kita ke bagian keempat. Tuhan menguji ketulusan. Sekarang nada berubah. Kalau kita lihat di ayat 1-3 tadi kita mendengar suara umat yang bertobat. Tapi di ayat 4-6 kita mendengar respon Allah. Dan responnya menohok. Ayat 4 mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi poin 10 ini berbunyi ada pertobatan yang palsu. Allah berkata, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Pernah perhatikan kabut pagi? Kelihatannya tebal, penuh, menjanjikan hujan. Tapi begitu matahari terbit, menghilang, menguap, hilang tanpa jejak. Begitu juga embun. Di pagi hari rumput basah, tapi siang hari kering kembali. Itulah gambaran pertobatan yang tidak tulus. Kelihatannya bagus, penuh janji, tapi tidak bisa bertahan. Ini seperti orang yang di camp rohani atau retreat. Oh, menangis-menangis, bertobat, berjanji mau setia kepada Tuhan. Tapi seminggu kemudian, kembali kehidupan lama. Kembali ke dosa yang sama. Atau seperti orang yang ketika sakit parah, dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya akan melayanimu seumur hidup. Tapi begitu sembuh, lupa janji, lupa Tuhan. Allah tidak mau pertobatan yang palsu. Allah tidak mau emosi sesaat. Allah mau perubahan sejati, komitmen yang bertahan, kasih yang setia.
Kita lihat di poin yang ke-11, penghakiman yang tegas. Ayat 5 mengatakan, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Karena pertobatan mereka tidak tulus, Allah harus bertindak tegas. Dia mengutus nabi-nabi untuk menegur. Firman-Nya seperti palu yang memahat batu keras. Kadang firman Tuhan itu nyaman, menghibur, menyejukkan. Tapi kadang firman Tuhan itu tajam, menusuk, menyakitkan seperti pisau bedah yang memotong tumor. Kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 12, dikatakan kira-kira demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita mendengar khotbah dan merasa tidak nyaman, merasa ditegur, merasa dosa kita disingkapkan, bersyukurlah. Itu berarti Roh Kudus sedang bekerja. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-12. Apa yang Allah inginkan? Ayat 6 merupakan kunci untuk memahami seluruh perikop ini. Inilah yang Allah benar-benar inginkan. Dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah tidak mau ritual tanpa realitas. Allah tidak mau korban tanpa kasih. Allah tidak mau ibadah tanpa integritas. Ini dua hal yang Allah mau. Yang pertama, kasih setia. Kalau dalam bahasa aslinya, chesed. Kasih yang setia, kasih perjanjian, kasih yang tidak berubah meski keadaan berubah. Yang kedua, pengenalan akan Allah, mengenal Allah. Bukan tahu tentang Allah, tapi mengenal Allah secara pribadi. Kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesus sendiri mengutuk ayat ini 2 kali dalam Injil. Di Injil Matius ya, itu di Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7. Ini menekankan pentingnya belas kasihan dan kasih yang sejati di atas ritual keagamaan yang kosong. Saudara-saudari, sekarang kita harus bertanya, bagaimana teks Hosea 6 ini digenapi dalam Yesus Kristus? Bagaimana ini relevan untuk Paskah? Yesus adalah penggenapan nubuat. Di Hosea 6 ayat 2 tadi dikatakan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Dan tepat seperti yang dinubuatkan, Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Ini di Jumat sore Yesus mati di kayu salib sekitar jam 3 sore. Itu kita sudah memperingati di hari Jumat kemarin. Dia dikuburkan sebelum Sabat dimulai, artinya sebelum matahari terbenam. Sabtu, Yesus berada di dalam kubur. Ini adalah Sabat, hari peristirahatan. Minggu pagi, sebelum matahari terbit, Yesus bangkit. Kubur kosong, itu kematian dikalahkan. Jadi hari ketiga, tepat seperti yang ditulis Hosea 700 tahun sebelumnya. Lalu Yesus menerkam dan menyembuhkan. Kalau kita baca tadi Hosea 6 ayat 1 mengatakan Dia telah menerkam, tetapi Dia juga akan menyembuhkan kita. Di kayu salib Yesus diterkam. Dia dipukul, Dia dilukai. Di Yesaya 53 ayat 5 dinubuatkan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Gitu ya. Artinya Dia diterkam supaya kita disembuhkan. Dia dilukai supaya kita dipulihkan. Dia mati supaya kita hidup. Yesus menghidupkan kita. Hosea 6 ayat 2 mengatakan Ia akan menghidupkan kita. Karena Yesus bangkit, kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Ini kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati. Sebab yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga
kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Jadi kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan kita. Sekarang Yesus memenuhi keinginan Allah. Hosea 6 ayat 6 mengatakan Allah menyukai kasih setia dan mengenal Allah lebih dari korban. Yesus hidup dalam kasih yang setia, yang sempurna. Dia taat sampai mati. Dia mengasihi kita sampai titik darah penghabisan. Dan dia mengenal Bapa dengan sempurna. Dan sekarang melalui Yesus kita bisa mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudari, Paskah bukan hanya tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Paskah adalah tentang kekuatan yang mengubahkan hidup kita hari ini. Aplikasinya untuk kita, kembalilah kepada Tuhan. Hosea 6 ayat 1 berkata, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Di Paskah ini, mungkin saudara menyadari saudara sudah jauh dari Tuhan. Mungkin saudara tahu saudara sudah berkompromi dengan dosa. Mungkin saudara merasa bersalah, kotor, tidak layak. Hari ini, berbaliklah. Hari ini adalah hari yang tepat. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa saudara. Dia sudah bangkit untuk membenarkan saudara. Jangan tunggu lagi. Di Lukas 15 menceritakan kisah anak yang hilang. Ketika dia pulang, ayahnya tidak memarahinya. Ayahnya tidak mengatakan kamu sudah membuat malu keluarga kita. Tidak. Ayahnya berlari, memeluknya, menciumnya dan berkata, anakku yang hilang sudah kembali. Mari kita berpesta. Begitulah Bapa surgawi kita menunggu saudara. Karena itu kembalilah. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Di Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus tidak bangkit supaya kita tetap hidup dalam dosa. Dia bangkit supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Apa artinya hidup dalam hidup yang baru? Baru dalam karakter. Tidak lagi mudah marah, tidak lagi iri hati, tidak lagi suka bergosip, tapi penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru dalam prioritas, tidak lagi mengejar uang sebagai Tuhan, tidak lagi mengejar popularitas, tapi mengejar kerajaan Allah terlebih dahulu. Baru dalam relasi, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Allah dan melayani sesama. Baru dalam pengharapan, tidak lagi takut mati, karena tahu kematian bukan akhir, kita punya pengharapan kebangkitan. Saudara-saudari, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, tapi hidup saudara tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya, ada yang salah. Kuasa kebangkitan seharusnya terlihat dalam hidup saudara. Sekarang berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Tantangan saya untuk saudara mulai hari ini. Alokasikan waktu khusus setiap hari untuk mengenal Allah lebih dalam. Bagi yang belum pernah, mulai dengan 15 menit setiap pagi, baca satu pasal Alkitab dan berdoa. Bagi yang sudah biasa, tingkatkan kualitasnya. Jangan hanya baca, tapi renungkan. Jangan hanya berdoa minta ini itu, tapi pujilah Allah. Ucapkan syukur, dengarkan suaranya. Bagi yang sudah lama, mungkin waktunya untuk puasa dan doa yang lebih dalam. Mungkin waktunya retreat rohani. Mungkin waktunya untuk melayani dengan lebih serius. Filipi 3 ayat 10 merupakan doa daripada Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, bahwa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya
Itulah yang seharusnya menjadi keinginan terbesar kita. Aplikasi keempat, hidup dalam kasih setia, bukan ritual. Tadi Hosea 6 ayat 6, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ada bahaya besar dalam agama. Kita bisa jadi semangat rajin dalam ritual, tapi kosong dalam kasih. Kita rajin ke gereja setiap minggu, tapi kita tidak pernah mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita bernyanyi pujian dengan merdu, tapi kita menipu dalam bisnis. Kita berdoa panjang-panjang, tapi kita kasar kepada pembantu di rumah. Kita memberi persembahan besar, tapi kita pelit kepada keluarga sendiri. Allah mau bilang, aku tidak mau itu. Aku mau kasih yang sejati. Aku mau integritas. Di Matius 5, 23-24 dikatakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Perbaiki hubungan saudara dengan sesama sebelum saudara datang ke beribadah. Allah tidak mau ibadah dan hati yang pahit dan penuh dendam. Karena itu di aplikasi kelima, bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan emosi sesaat. Hosea 6 ayat 4 menegur pertobatan yang seperti awan di pagi hari dan seperti embun yang cepat lenyap. Paskah sering membuat kita emosional. Kita mendengar tentang penderitaan Kristus, tentang kasih-Nya yang begitu besar, dan kita terharu, kita menangis, kita berjanji mau berubah. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan bertahan sampai minggu depan? Atau sebulan lagi, saudara sudah kembali ke kehidupan lama? Pertobatan sejati menghasilkan buah yang nyata dan bertahan. Bukan hanya merasa bersalah, tapi berhenti melakukan dosanya. Bukan hanya berjanji, tapi berubah. Bukan hanya menangis di ibadah, tapi hidup berbeda di rumah, di kantor, dimanapun. Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Aplikasi keenam, bagikan kabar kebangkitan. Kalau Yesus benar-benar bangkit, dan Dia memang bangkit, maka ini adalah berita paling penting dalam sejarah manusia. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15:14, tetapi yang dikata Kristus tidak bangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan adalah pondasi dari iman kita. Tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Tapi karena Yesus bangkit, kita punya pengharapan, kita punya keselamatan, kita punya kehidupan yang kekal. Dan berita itu terlalu bagus untuk kita simpan sendiri. Kita harus bagikan. Di Kisah Para Rasul 4:20, Petrus dan Yohanes berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Karena itu kita ditantang. Minggu ini bagikan kabar kebangkitan kepada minimal satu orang. Bisa keluarga, teman, rekan kerja, tetangga. Ceritakan apa arti Paskah bagi Anda. Ajak mereka untuk percaya kepada Kristus yang bangkit. Terima kasih saudara-saudara. Demikian renungan kita hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk hari Paskah ini. Kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangannya atas dosa dan maut, dan pengharapan yang Dia berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menerkam dan menyembuhkan kami. Terima kasih karena Engkau telah membangkitkan kami pada hari ketiga secara rohani hari ini, dan kelak secara fisik ketika Yesus datang kembali. Tolonglah kami untuk tidak hidup dengan pertobatan yang palsu, seperti awan pagi yang cepat lenyap. Tapi berikan kami kasih yang setia, kerinduan untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, dan komitmen yang bertahan sampai akhir. Pakailah kami ya Tuhan untuk memberitakan kabar kebangkitan ini kepada dunia yang membutuhkan pengharapan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kuasa kebangkitan-Mu.
Bagi mereka yang baru menerima Yesus hari ini, kami berdoa agar Engkau menguatkan iman mereka, lindungi mereka, tumbuhkan mereka, jadikan mereka murid Kristus yang setia. Kami menyerahkan minggu yang datang ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus bangkit dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan kuasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang bangkit dan hidup selama-lamanya kami berdoa. Amin. Kristus telah bangkit. Dia sungguh bangkit. Haleluya. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.